Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun saja berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena sebagai hamba yang tidak punya daya dan upaya kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Amin. Jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan selesaikan atau membaca sampai selesai surat yang kita baca itu surat yang ke-69, surat Al-Haqqah. Malam ini kita baca ayat 41 sampai ayat 52. 41 sampai ayat 52. Mudah-mudahan kita akan membaca ayat surat 70 sampai 77 sampai menjelang kita bulan suci Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita berharap membaca juz 30, juz Ammah, yang sekaligus menutup seluruh rangkaian pembacaan Al-Quran kita selama 3 atau 4 tahun. Kita mulai pembacaan Al-Quran kita ini, kita mulai tadabbur dan tadarus kita itu pas ketika kita lockdown. Ketika kita dilarang untuk keluar karena kasus COVID-19. Kira-kira tahun 20, jadi 20, 21, 22, 23 ya 3 tahun. Sehingga nanti kalau selesai bulan Ramadan, kita akan mulai kembali membaca dari awal surat Al-Fatihah dengan cukup sedikit ayat saja, maksimal 5 ayat saja, sehingga kita bisa lebih dalam. Kita bisa mengangkat hadis-hadis, cerita-cerita yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Jemaah yang terbahagia, jadi malam ini adalah ayat 41 sampai 52. Karena bersama kita sudah ada Ustazna Ustaz Syafi'i Saleh dari Singapura, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, dan kita ikuti bersama sehingga kita semuanya oleh Allah SWT dianggap sebagai hamba-hamba yang selalu ingin belajar. Karena dalam hadis Nabi dikatakan manusia terutama umat Islam itu hanya ada 2 kemungkinan, mengajar atau belajar. Cuma 2 saja, mengajar atau belajar. Jadi ini yang disebut dengan ta'lim wa ta'lum, yaitu teaching and learning. Kita mengajar dan belajar. Yang bisa mengajar, yang perlu belajar. Dan kita semuanya sebetulnya tetap masih dalam keadaan belajar. Karena belajar itu adalah pekerjaan yang harus kita lakoni, yang kita harus lakukan sampai liang lahat. Pekerjaan belajar adalah minal mahdi ilal lahdi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen kita dan mempersilakan kepada Ustazina Ustaz Syafi'i Saleh untuk membacakan kepada kita surat Al-Haqqah. Surat yang ke-69 ayat 41 sampai 52. Pada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah Ustaz, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقضانا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين إنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم سبح باسم ربك عظيم. العظيم. صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. Allahumma صل وسلم wazid wa barik ala rasulillah wa alil athhar ala rasulillah wa alil athhar. Allahumma salli ala اللهم صل على محمد وآل محمد. Allahumma salli ala اللهم Muhammad. صل على محمد وآل محمد. Allahumma salli ala اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Safi Soleh dari Singapura yang telah memandu kita, membimbing kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tahsin, dengan makhraj-makhraj yang benar. Semoga Allah SWT senantiasa menyelimuti beliau dengan karunia, rahmat, hidayah, dan inayah. Amin, Sampai amin. nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dimanapun berada yang ikut membaca, melantunkan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ayat-ayat itu, huruf-huruf, kata-kata yang bapak ibu baca tadinya menjadi berkah, sebagaimana bajunya Nabi Yusuf menjadi berkah bagi ayahnya, yaitu Nabi Yakub, yang menyebabkan matanya yang tadinya buta menjadi melihat. Semoga dengan ayat huruf yang kita baca juga membuat mata-mata hati kita semuanya semakin melihat dengan terang-terang. Bapak Ibu sekalian, kita teruskan surat Al-Ahqaf kita, surat Al-Haqqah kita, surat yang ke-69, yang berarti yang sebenarnya Al-Haqqah adalah hakikat yang sesungguhnya. Karena Al-Haqqah ini adalah disebut dengan akhirat, karena memang akhirat adalah merupakan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan kita di dunia adalah sifatnya sementara, sifatnya relatif, sifatnya nisbi, sifatnya fana, kalau bahasa Arabnya fana. Kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita sampai di ujung, di akhirat sana, berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat ini adalah surat yang turun di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah. Dan karenanya kita lihat ayat-ayatnya berbicara tentang masalah keimanan, masalah bagaimana kita memperbaiki pandangan dunia kita, world view kita tentang kehidupan secara keseluruhan. Jumlah ayat 52 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 50. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 40. 40 yang berbicara tentang Al-Quran yang mengandung, yang menyampaikan ilmu tentang apa yang kita lihat dan apa yang kita tidak lihat. Apa yang dikatakan tubsirun dan apa yang ma tubsirun. Apa yang kalian bisa jangkau dengan panca indera dan apa yang manusia tidak bisa jangkau dengan panca indera. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma la tubsirun. Sebelumnya adalah tubsirun. Jadi ma tubsirun tidak ada la-nya. Jadi wa ma tubsirun dan ma la tubsirun. Apa yang kalian bisa lihat, yang kalian bisa jangkau dengan panca indera, dengan sense, dengan indera, dan apa yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, yang biasa kita sebut dengan alam gaib. Jadi kalau dalam Al-Quran disebut dengan alam syahada yang bisa dijangkau dengan panca indera, dan alam gaib yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Dalam bahasa umum mungkin bisa disebut dengan alam materi dan alam non-materi. Itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu adalah bukan
kata-kata yang dirangkai, yang dikarang, yang dibuat oleh manusia, termasuk oleh Nabi Muhammad kita. Sungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar qaulu Rasulil Karim. Perkataan yang dibawa oleh malaikat Jibril, Rasulil Karim, yang disimpan di dalam jiwa, di dalam dada, di dalam kalbu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau adalah jiwanya, tidak ada lagi yang lain selain daripada Allah. Kalau seandainya kitab suci diletakkan pada jiwa kita, pasti akan bercampur dengan hawa nafsu kita. Akan bercampur dengan keinginan-keinginan sempit kita. Sehingga nanti ada ayat yang kita tambahkan atau kita kurangkan. Kenapa? Karena jiwa kita belum sebersih, sesuci Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian Allah memerintahkan, mengutus malaikat yang paling mulia, itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa itu ke dalam jiwanya Nabi. Innahu laqaulu Rasulil Karim. Itu yang terakhir kemarin. Jadi Al-Quran adalah dari sana. Dan karenanya Al-Quran itu tidak mungkin karangan manusia. Ingat jemaah sekalian, sebaik-baik manusia mengarang namanya penyair, syair. Syairun itu adalah penyair. Jadi syair, kalau syairnya namanya syair, penyairnya namanya syair. Bentuk jamaknya syuara. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat syuara. Agama Islam, terutama Al-Quran, tidak mengecam, tidak mengutuk orang yang menyair ataukah membuat syair, membuat puisi dan sebagainya. Tetapi sebaik-baiknya pembuat puisi tetap saja bersifat imajinatif. Artinya berangkat dari imajinasi pribadinya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad kita tidak seperti itu. Berarti melampaui penyair. Jadi kalau syair-syair itu saja kata-katanya indah, apalagi kitab suci Al-Quran yang beyond, yang melampaui daripada penyair. Nah, Nabi Muhammad itu tidak mungkin penyair. Karena kalau penyair itu adalah suatu profesi di masyarakat kita, di tengah-tengah kita. Kerjanya adalah menggoreskan penanya di atas kertas, mengungkapkan kata-katanya dengan pilihan-pilihan, dengan diksi yang sangat indah, dibuat sedemikian rupa. Nah, sedangkan Nabi Muhammad kita bukan seperti itu, karena tidak ada sama sekali imajinasi beliau. Nabi hanya menjadi penerima saja. Ingat, Nabi hanya penerima. Nabi tidak mengarang, Nabi tidak merenung, lalu kemudian membuat cerita dan sebagainya. Maka yang ada di layar kita ini adalah penyair terkenal, yaitu Jalaluddin Rumi. Nah, jemaah sekalian, sebagai sebaik-baiknya Rumi dalam mengarang, tentu tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi, Rumi ini terkenal dengan penyair cinta. Ya, banyak dikutip di mana-mana, tetapi tentu tidak ada apa-apanya beliau dibanding dengan Al-Quran. Apa sebabnya? Rumi menjadi Rumi karena Al-Quran. Bahkan Rumi sendiri mengakui bahwa dirinya bisa melakukan syair karena ada gurunya. Namanya Syamsuddin Tabrizi dari Tabriz. Nah, jadi Syamsuddin Tabriz ini sekarang bagian daripada Iran, yaitu berbatasan dengan Turki. Nah, jadi Jalaluddin Rumi mengatakan begitu. Jadi dia berguru kepada gurunya, namanya Syamsuddin Tabrizi. Nah, Nabi Muhammad kita berguru kepada siapa? Tidak ada gurunya. Bahkan Nabi tidak pernah memegang pulpen. Nabi tidak pernah menulis. Nabi tidak pernah juga mengoleksi buku-buku. Nabi tidak punya perpustakaan, library di rumahnya. Kalau begitu dari mana semua yang disampaikan Nabi yang begitu indah dalam Al-Quran? Nabi ibaratnya hanya merupakan cawan kosong saja. Lalu kemudian Jibril datang mengisi cawan itu, lalu kemudian Nabi menyampaikannya kepada kita. Itulah Al-Quran. Wa ma huwa biqauli syairin. Makanya Al-Quran itu bukanlah syair. Bukanlah syair. Nabi Muhammad bukanlah seorang penyair. Jadi Al-Quran bukan kata-kata seorang penyair. Jadi ma huwa, tiadalah dia huanya Al-Quran, biqaulin, kata-kata yang dibuat oleh seorang penyair. Syair itu adalah fa'ilnya, pelakunya. Syair, syairnya, kemudian pelakunya adalah syair. Jadi syair dalam bahasa Melayu kita itu dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ya. Kalau mungkin bahasa yang tidak berasal dari bahasa Arab adalah puisi, dari bahasa Inggris. Jadi wama huwa biqauli syairin, dan Al-Quran itu adalah
bukan kata-kata seorang penyair. Jadi artinya apa? Pasti melampaui kata-kata penyair. Kalau kita rajin baca syair atau syair, kita rajin baca puisi, baru kita kemudian baca Al-Quran, itu terasa bedanya, sangat terasa bedanya. Al-Quran melampaui semuanya itu. Cuma kata Allah, qalilan ma tu'minun. Sayang sedikit sekali. Qalilan ma tu'minun. Sangat sedikit orang beriman. Jadi ini disayangkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah telah memberikan kepada kita kitab suci yang begitu dikdaya, yang begitu super, yang begitu memiliki kekuatan, powerful. Tetapi Al-Quran mengatakan sayang sekali, qalilan ma tu'minun. Kata-kata qalilan ma tu'minun di sini berarti bahwa membaca tentu belum tentu beriman, karena kalau membaca kan banyak. Yang namanya umat Islam sekarang di seluruh dunia adalah mungkin 24 atau 25% penduduk dunia, dan itu rata-rata baca Quran. Kalau dia Muslim pasti baca Quran, minimal kalau dia sholat baca Quran. Tetapi Al-Quran mengatakan qalilan ma tu'minun, sedikit yang beriman. Nah, dengan demikian kata-kata sedikit yang beriman di sini adalah maksudnya sedikit yang mengkaji, yang mentadaburi kitab suci Al-Quran secara mendalam, secara saksama. Bahkan banyak orang lebih mendahulukan mengkaji syair-syair. Kita tentu tidak merendahkan para penyair. Para penyair bagus, tapi tidak sedikit di masyarakat kita lebih membesar-besarkan penyair daripada kitab suci Al-Quran. Padahal orang Islam juga. Jadi harusnya sebagai orang Islam, tetap saja sumber primer kita yang kita besar-besarkan adalah Al-Quran. Baru setelah itu para penyair dengan mengutipnya sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah kajian utama kita penyair dengan mengesampingkan Al-Quran, ini berarti kita telah membelakangkan Al-Quran, seperti mana penganut agama Samawi sebelumnya menjadikan Al-Quran itu di belakang punggung mereka. Al-Quran disimpan di belakang, yang paling banyak dikaji adalah syair ataukah buku-buku para filosof saja. Kita juga belajar filsafat, tetapi hanya merupakan memperluas horizon kita, memperluas horizon berpikir kita, memperluas spektrum kita dalam berpikir. Jadi bukan dia utama, tetap sebagai seorang mukmin harus Al-Quran, huwa di sini adalah Al-Quran adalah merupakan kitab kajian primer kita. Dia adalah merupakan textbook kita yang paling utama dari awal kehidupan kita sampai akhir. Kemudian itu tadi adalah syair. Juga Al-Quran bukanlah peramal, bukanlah kata-kata dari peramal. Peramal itu kahin namanya, di ayat berikutnya ada kahin. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Islam ini sudah 1400 tahun. Dan salah satu tujuannya Islam datang itu kan adalah membawa manusia kepada trek kehidupan yang benar, rel kehidupan yang benar. Nah, sekarang kita sudah dunia modern. Apa artinya dunia modern? Tidak ada orang jadi orang penting, orang pejabat, jadi orang kerajaan yang tinggi pangkat jabatannya, kalau tidak well educated, pasti pendidikannya bagus, pasti sekolahnya bagus. Sekolah kita belajar logika, rasionalitas. Di seluruh jurusan sekolah pasti belajar matematik. Matematika itu adalah paling rasional. Tetapi sayang seribu sayang, masih saja ada, terutama di Indonesia Bapak Ibu sekalian, mungkin di tempat lain tidak ada, tapi di Indonesia banyak. Yaitu orang kalau ingin menjadi anggota legislatif, anggota parlemen, lalu kemudian mereka datang ke dukun, mereka datang ke peramal-peramal, mereka seakan-akan bisa menyelesaikan masalah dengan sana. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian, kita lihat di sini, caleg, sampai rakyat pun mengatakan, jadi caleg kok ke dukun kamu gitu. Dan ini benar-benar fenomena di masyarakat kita. Ya. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, kira-kira kalau calon caleg ini kan caleg artinya calon ya, calon legislatif. Calon legislatif ke dukun. Nah, kira-kira nanti kalau jadi anggota legislatif, member of parliament, kira-kira apa yang dibicarakannya? Ya ingat, yang namanya kedukun itu kan jalan pintas, tidak mau menempuh proses. Seakan-akan dukun ini bisa memberikan segala-galanya. Ini kalau menggunakan logikanya, dia tahu kalau dukun ini bisa segala-galanya, dia lebih hebat daripada ini. Harusnya dukunnya ini jadi presidennya presiden. Kenapa? Ya dukun bisa menyelesaikan semuanya. Ini adalah penyelesaian seluruh masalah. Tidak akan ada lagi krisis moneter dunia.
Tidak ada lagi pesawat yang jatuh. Kenapa? Karena dia sudah bisa tebak. Ya, dia bisa umumkan bahwa besok pesawat itu akan jatuh, makanya jangan naik pesawat seperti itu. Tapi faktanya tidak begitu. Nah, kalau calon anggota legislatif pergi ke dukun, kira-kira apa isi kepalanya setelah menjadi anggota legislatif, setelah duduk di kursi orang-orang yang mulia itu? Nah, yang isi kepalanya adalah seperti ini. Ya. Jadi isi kepalanya juga seperti ini nantinya, jemaah sekalian berbahagia. Jadi tentu tidak semua anggota legislatif kita seperti ini, tidak semua anggota parlemen kita, tapi tentu saja ada. Ini menjadi fakta dalam kehidupan kita seperti ini. Ya. Allah mengatakan wala biqauli kahinin. Al-Quran juga bukan kata-kata kahin. Kahin itu adalah tukang tenung yang meramal-ramal. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia bisa meramalkan orang. Ya. Dan ini jemaah sekalian berbahagia masuk juga dalam dunia peragamaan kita. Di dalam agama juga begitu, terkadang ada ulama-ulama tertentu yang sekaligus merangkap sebagai orang pintar. Bisa seakan-akan menebak-nebak. Padahal di dalam Al-Quran itu berkali-kali ketika Nabi disuruh menebak, yang katakan tidak, ilmu saya dari Allah. Ya, kalau saya tahu semuanya, ya saya tentu tidak terkena hal-hal yang mendatangkan mudarat, buruk, pasti sudah dihindari sebelumnya. Tetapi artinya apa? Semua yang terjadi pada Nabi Muhammad kita adalah bermula dari Allah. Jadi Nabi pun juga mengatakan pengetahuan saya tentang masa depan itu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini juga masuk di dalam wilayah keagamaan kita. Tentu lagi-lagi tidak semuanya. Allah mengatakan Al-Quran itu adalah juga la biqauli kahinin. Dia juga bukan perkataan seorang kahin. Kahin itu adalah peramal-peramal. Dia adalah tukang tenung kalau di sini. Ya. Menjadi bahasa kita juga kahin biasanya. Kahin itu adalah nama lain daripada tukang tenung, ya, tukang ramal. Qalilan ma tadhakkarun. Sehingga apa yang terjadi? Sedikit sekali yang mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ditinggalkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jarang orang kalau ada masalah tanya Al-Quran, biasanya tanya dukun. Ya. Biasanya tanya dukun. Jarang kita kalau ada masalah tanya Al-Quran, baca Al-Quran. Tapi yang kita lakukan adalah tanya dukun. Ya. Bahkan kalau ada acara sepak bola dunia pun juga, onta pun juga bisa ditanya. Ya. Seperti itu. Jadi jemaah sekalian, dunia dibuat sedemikian rupa menjadi sangat irasional, menjadi sangat tidak masuk akal. Dalam dunia yang masuk akal, harusnya, tetapi kita digelincirkan menjadi tidak masuk akal. Handphone kita smartphone, tapi kita semakin tidak smart. Ya. Jadi harusnya smartphone itu digunakan oleh smart people, smart men, smart woman misalnya. Bukan sebaliknya. Alangkah malunya kita kalau handphonenya itu adalah handphone 10 jutaan, yang canggih, semuanya ada di dalamnya, tetapi orangnya membawa handphone canggihnya itu pergi ke kahin, tukang tenung, atau pergi ke tadi peramal-peramal, dan seterusnya. Tapi ini adalah di masyarakat kita ada seperti itu. Itulah sebabnya karena orang percaya kepada penyair, orang percaya kepada tukang, apa yang terjadi? Qalilan ma tadzakkar. Kalau tadi qalilan ma tu'minun, sedikit yang beriman. Bapak Ibu sekarang bisa menyaksikan semuanya di masyarakat kita ya. Di kalangan Islam kita pun juga banyak sekali membesar-besarkan penyair daripada Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran hampir tidak pernah dibaca secara runtut, secara sistematis, secara struktural, secara tartibi dari awal sampai akhir. Tetapi syair-syair dibaca sedemikian rupa. Ya. Dikutip setiap saat di medsos-medsos, di WA-WA. Kapankah kita mengutip ayat Al-Quran di WA-WA? Sangat jarang sekali. Kebanyakan adalah kata-kata para penyair, bahkan kata-kata para peramal. Dan inilah yang dikritik oleh Al-Quran kita. Wala biqauli kahinin. Al-Quran bukanlah perkataan seorang kahin. Dan karena banyak orang percaya kepada kahin sehingga qalilan ma tadzakkarun. Sangat sedikit di antara umat Islam sendiri yang bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Ya, kita lihat faktanya saja Pak sekalian. Kita lihat faktanya. Berapa sih sekarang majelis-majelis yang mengajarkan Al-Quran secara runtut, tartibi, dan maudhu'i, sistematis? Hampir tidak ada. Sedangkan kita mengajarkannya sudah hampir 3 tahun, tetapi pesertanya ya segitulah, kurang lebih 90 orang, 100 orang. Di antara hampir 250 juta orang Islam di Asia Tenggara. Ya.
Di Indonesia saja Islamnya mungkin 200 juta ya. Di Malaysia mungkin 25 juta. Nah, di Singapura mungkin ada sekitar 1 atau 2 juta. Ya, jemaah sekalian berbahagia, tetapi yang konsisten, yang istiqomah, yang bersungguh-sungguh mempelajari surat-surat yang Allah kirim kepadanya hanya sangat-sangat sedikit. Kita lebih banyak berdebat masalah-masalah yang sifatnya sekunder, tersier, bahkan forsier daripada yang bersifat primer dalam keberagaman kita. Seperti contohnya misalnya sepak bola itu dibicarakan luar biasa. Selama 1 bulan permainan itu dibicarakan, didiskusikan sangat mendalam. Setelah itu pindah lagi kepada piala-piala liga di Eropa misalnya. Didiskusikan setiap saat. Tetapi Al-Quran, sayang 1000 sayang. Wala biqauli kahinin qalilan ma tadzakkar. Inilah pernyataan Al-Quran yang harusnya Bapak Ibu sekalian kita harus camkan bersama-sama. Ya, inilah faktanya seperti ini. Orang percaya dengan seperti ini. Ya. Terkadang pakai jilbab datang seperti ini, jemaah sekalian berbahagia. Percaya dengan air-air yang disemburkan seperti ini. Jadi kita tiba-tiba keluar daripada itu, daripada pakem-pakem Al-Quran. Padahal ayat pertama turun Al-Quran adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran berkali-kali mengatakan afala taqilun, afala yaqilun, afala tatafakkarun. Liqaumi ya'lamun, liqaumin alimun, banyak sekali dalam Al-Quran kata-kata itu. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan dirinya bukanlah qauli kahin, dan karena banyak orang percaya kepada kahin, maka sedikit orang mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Inilah Al-Quran. Tanzilun min Rabbil Alamin, yaitu turun dari Allah Rabbul Alamin. Jadi orang percaya kata-katanya peramal, kata-katanya penyair, tapi tidak percaya kata-kata yang turun dari Allah ini. Tadi katakan Al-Quran itu melampaui, beyond, tidak ada apa-apanya para penyair dan para tukang tenung itu. Kenapa? Karena Al-Quran adalah tanzilun min Rabbil Alamin. Ingat, tanzilun min Rabbil Alamin. Turun dari Rabb-nya seluruh Tuhan seluruh alam. Ya. Turun dari Rabb-nya seluruh alam. Rabb-nya seluruh semesta. Ya. Dan turun dari sana, tanzilun min Rabbil Alamin. Bukan tanzilun minasyairin. Ya, bukan tanzilun minal kahinin. Bukan turun dari para tukang ramal, bukan turun dari para penyair. Tetapi faktanya bahkan umat Islam sendiri tadi lebih memilih mendendangkan, mendiskusikan syair-syair daripada kitab suci Al-Quran. Kalau umat Islam saja hanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber-sumber sekunder, bahkan tersier, pertanyaannya ialah, lalu bagaimana bisa Imam Zaman datang, Imam Mahdi datang? Lalu bagaimana bisa keadilan berdasarkan Al-Quran bisa tegak? Ya, kalau umat Islam saja seluruh dunia itu katakanlah cuma 1,5 miliar orang. Dari 8 miliar orang, penduduk dunia sekarang 8 miliar. Orang Islamnya 1,5 miliar kurang lebih. Nah, terus kemudian selebihnya bagaimana cara mengenal Al-Quran? Kalau umat Islam sendiri tidak konsisten, Al-Quran sendiri tidak bersungguh-sungguh membaca dan perdalam Al-Quran, sehingga apa yang terjadi? Iya, sebagai seorang Muslim tidak merefleksikan dirinya, kata-katanya tidak merefleksikan, perbuatannya tidak merefleksikan, sifatnya, cara berpikirnya tidak merefleksikan kitab suci Al-Quran, padahal Al-Quran ini adalah tanzilun min Rabbil Alamin. Al-Quran ini adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilun min Rabbil Alamin. Kenapa Tuhan menyebut ini? Karena tadi sebelumnya adalah penyair. Yang kedua adalah kahin. Allah mengatakan Al-Quran bukan dari situ. Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran adalah min Rabbil Alamin, secara otomatis Al-Quran juga mengandungi rahasia-rahasia seluruh alam, baik yang terjangkau oleh panca indera kita, matu besirun, ataupun yang tidak terjangkau oleh panca indera kita, malatu besirun. Walau taqawwala alaina ba'dal akawil. Jadi artinya apa? Al-Quran itu adalah dari Allah. Bahkan tidak mungkin. Ya. Jadi seandainya pun Nabi Muhammad, nanti ada kelanjutannya di bawah, tidak mungkin ada tambahan dari Nabi. Di sini katakan, walau taqawwala alaina ba'dal akawil. Seandainya taqawwala alaina. Nabi itu membuat-buat. Takawala dari kata kaul. Kaul itu perkataan.
Seandainya Nabi Muhammad taqawwala, membuat-buat perkataan itu, mengarang, menciptakan atas nama kami, badal akawil, sebagian daripada perkataan itu. Artinya seandainya Al-Quran itu ditambahkan atau dikurangi daripada Nabi, tentu ini akan masalah. Jadi kata-kata taqawwala di sini ditambahkan. Ya. Badal akawil, sebagian daripada perkataan. Jadi apa yang sudah Allah berikan, tiba-tiba misalnya ditambah oleh Nabi. Jadi bahwa ditambahkan oleh Nabi pun peluang itu tidak ada berdasarkan ayat ini. Jadi probabilitas untuk Nabi menambahkan kata-katanya sendiri di dalam Al-Quran tidak mungkin. Karena begitu dia tambahkan, Allah berfirman seperti nanti di ayat berikutnya. Bahwa ini akan menjadi masalah bagi nabinya sendiri. Ya. Maka jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran itu adalah seperti yang kita lihat dibaca anak-anak ini. Ya. Yaitu tidak mungkin ditambah-tambahkan. Nah, ini dia kita ilustrasikan, ini adalah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian la akhadna minhu. Jadi seandainya tadi Nabi menambahkan taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya Nabi yang menambahkan kata-katanya ke dalam kata-kata yang kami berikan kepadanya, ba'dal aqawil itu terhadap apa yang kami turunkan kepadanya, yaitu dari Jibril tadi, dari Allah SWT, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami akan, jadi la akhazna, pasti kami akan menghukum, kami akan mengambil minhu daripadanya bil yamin, dengan tangan kanan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Tentu Nabi tidak akan menerima wahyu. Muhammad tidak menerima wahyu. Jadi kata-kata ini, la akhadna, pasti kami akan mengambil minhu daripadanya, daripada apa? Dari Nabi Muhammad ini. Pasti kami akan mengambil dari Muhammad bil yamin, dengan tangan kanan. Maksudnya itu dengan sedapat mungkin. Kata-kata bil yamin itu kan artinya pasti bisa. Dalam bahasa kita sehari-hari di Melayu ataupun di Arab itu ada istilah tangan kanan. Tangan kanan itu artinya pasti terjadi kalau itu yang melakukannya. Kalau kita katakan itu tangan kanannya raja, berarti itu adalah mewakili raja. Nah begitu juga. Pasti Allah akan melakukannya dengan menggunakan tangan kanan Tuhan sendiri. Artinya apa? Kitab suci itu tidak mungkin diletakkan di dalam jiwa sang Nabi. La akhadna minhu bil yamin. Pasti akan mengambil, kami akan mengambil kembali kitab suci itu dari nabinya. Summa laqata'na minhul watin. Lalu kemudian kami akan memotong, kata ini kasih potong minum daripadanya alwatin, jantungnya. Maksudnya dia akan menjadi tidak berdaya sebagai seorang manusia. Ya. Ada ilustrasinya. Jadi kita lihat jemaah sekalian berbahagia. Ini kehidupan kita ada di sini. Sebetulnya ada kabel-kabelnya juga ke situ. Kurang lebih seperti itulah. Nah kalau itu kemudian dipotong, maka kemudian terhentilah kehidupan. Dan berarti bahwa Nabi, entah sebagai seorang Nabi, entah sebagai manusia, ya tidak bisa lagi bereksistensi. Jadi la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhul watin. Pasti kami akan memotong daripadanya urat jantungnya. Bapak Ibu sekalian coba lihat ini. Ini Al-Qur'an menyampaikan kata-kata al-watin, urat jantung 1400 tahun yang lalu. Sebelum dunia kedokteran maju seperti sekarang. Bahwa ternyata memang kalau orang bermasalah itu kan bermasalah di urat jantungnya. Dan namanya operasi bypass, kalau orang kena penyakit jantung itu kan adalah uratnya yang diganti. Jadi kalau uratnya bermasalah maka kehidupan terancam. Nah Allah mengatakan summa laqata'na minhul watin. Ini punya dua makna, makna zahir dan batin. Makna zahirnya adalah bahwa Nabi akan dimatikan oleh Allah kalau memang merubah kitab suci yang diturunkan kepadanya. Yang kedua adalah makna batinnya, yaitu bahwa berhentilah dia jadi nabi. Kalau bahasa kitanya dipecat jadi nabi, ya bahasa kitanya dipecat jadi nabi. Jadi seandainya Nabi menambah-nambahkan itu, pasti kami kata Tuhan akan memecatnya. Inilah bahasa batinnya. Kata-kata kami potong urat jantungnya bermakna batin, kami akan pecat dia sebagai nabi. Artinya tidak mungkin Nabi sebagai Nabi menambah-nambahkan apapun juga. Jadi kitab suci sebelum Al-Quran
yang disebut dengan mengalami tahrif itu bukan dari nabinya, karena nabi tidak mungkin. Yang menambahkan atau yang merusakkan itu adalah dari pengikutnya, dan tentu saja mereka yang dekat dengan agama itu, dekat dengan kitab suci tersebut. Karena tidak mungkin mereka bisa merubahnya kalau mereka tidak mengerti kitab suci, seperti dalam pengertian seluk-beluk penulisannya dan sebagainya. Nah, ini adalah ilustrasi sahabat-sahabat Nabi, bahwa kalau ingin hukum nabinya misalnya, karena membuat-buat kata-kata dan dimasukkan ke dalam Al-Quran menurut versi pribadinya, maka tentu sahabat-sahabatnya tidak bisa menghentikannya. Semua yang ada ini tidak akan bisa menghentikannya. Apa sebabnya? Karena relasi Tuhan dengan Nabi itu adalah relasi spiritual, relasi non-materi, artinya tidak kelihatan. Jadi Nabi diberikan wahyu, itu relasinya, hubungannya bukan relasi jasmani, bukan relasi material, bukan relasi indrawi, tapi relasinya adalah bersifat non-material, yaitu masuk kategori relasi malatubsirun, yang kita tidak lihat. Lalu bagaimana kita percaya kalau itu benar-benar wahyu? Ya itu kita lihat isinya. Ya, apakah ada isinya yang berbicara tentang hal-hal yang tidak dibutuhkan manusia? Semua yang dibicarakannya adalah hal-hal yang luar biasa, padahal nabinya tinggal di tengah-tengah padang pasir Mekah atau masyarakat Arab yang terisolasi. Yang bahkan pada saat itu disebut sebagai jahiliyah. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Jadi kalau Allah menghendaki, fama minkum min ahadin, tak satu pun di antara kalian anhu terhadap Nabi yang bisa menghalangi Tuhan untuk berbuat demikian tadi. Jadi anhu itu dari Nabi. Jadi tidak bisa, betapa banyak pun pengikutnya Nabi pada saat itu, tidak akan bisa, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi Tuhan untuk melakukan tadi yang disebut dengan kami akan putus surat lehernya, atau kami akan hentikan wahyu kepadanya. Jadi tidak ada yang bisa melakukan itu. Nah, kita lihat jemaah sekalian, pernah suatu saat Nabi akan dibunuh. Nih, ilustrasi adalah Nabi memimpin sholat, ya. Kemudian di belakang sana ada orang yang mau melempar batu tuh, ya. Dan jemaah sekalian itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau Allah berkehendak seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya Allah juga berkehendak mengambil tugas-tugas kenabian itu dari Nabi, ya tidak ada satu tangan pun juga bisa menghalanginya. Jadi kita dengan 1000 tangan tidak akan mampu menahan itu semuanya. Apa sebabnya? Karena relasi Tuhan dengan Nabi adalah relasi yang bersifat mistikal, relasi yang bersifat rahasia, relasi yang bersifat non-materi, sehingga bagi kita yang matanya masih mata materi, mata indrawi, belum sampai kepada mata hati kita, tidak bisa menyaksikan itu semuanya. Jadi fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada satupun di antara kalian yang bisa menghalangi Tuhan untuk memberlakukan itu kepada nabinya. Jadi ini adalah Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Tadi ketika kita bicara tentang syair, kita tahu di surat Yasin itu ada ayat mengatakan bahwa Nabi itu tidak mungkin penyair, ya. Nabi tidak mungkin adalah penyair. Wa innahu la tazkiratun lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah apa? Benar-benar tazkiratun lil muttaqin. Dia adalah peringatan. Peringatan itu pelajaran. Jadi kita artikan di sini bisa peringatan, bisa juga pelajaran. Ya. Jadi wa innahu, sungguhnya Al-Quran itu, ini Al-Quran, benar-benar tazkirah, pelajaran. Bagi siapa? Lil muttaqin. Kata lil muttaqin di sini bisa bermakna untuk menjadi orang bertakwa, atau bisa juga bermakna yang sudah bertakwa. Jadi tanda orang yang sudah bertakwa, pasti Al-Quran merupakan kurikulum utamanya, main kurikulumnya. Sedangkan bagi mereka yang belum bertakwa, Al-Quran juga bacaan utamanya untuk memandunya menjadi orang bertakwa. Jadi wa innahu latazkiratun lil muttaqin. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya di sini, ya. Jadi Al-Quran itu tidak mungkin tidak mungkin adalah syair, ya, karena dia peringatan dari mana? Mir Rabbil Alamin.
Di surat Yasin ini terkenal kita biasa baca, kalau baca Yasin ini ayat 69. Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah." Ma 'allamnahu syi'ra. Tidak mungkin kami mengajarkan kepadanya syair. Syi'ra itu syair. Wa ma yanbaghilah, dan kenabian tidak pantas untuk itu. Ya, in huwa, tiadalah dia Al-Qur'an itu illa kecuali dzikrun, sama tadi dzikrun, peringatan. Ya, pelajaran maksudnya. Wa Qur'an, dan bacaan. Jadi dia adalah pelajaran dan bacaan mubin, yang isinya terang benderang nyata. Nah, jadi cuma sekali kalau orang masih terpalingkan membaca syair, nah ini kan berarti kita sebetulnya melihat Al-Qur'an dengan sebelah mata saja. Kita lebih mencintai syair-syair daripada Al-Qur'an. Kita membangga-banggakan para penyair daripada Al-Qur'an. Ingat, bukan berarti kita menganggap penyair salah, bukan. Tetapi yang kita sampaikan adalah ketika kita lebih mengedepankan, menjadikan itu sebagai kurikulum utama, menjadikan itu sebagai kebanggaan daripada Al-Qur'an. Dan itu tidak sedikit, bahkan di dalam Islam kita sendiri, di grup-grup ya kita sering melihat kata-kata ulama, kata-kata penyair lebih sering diangkat daripada Al-Qur'an. Ya. Ada apa dengan kita umat Islam sebetulnya, jemaah sekalian? Ya. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Al-Quran itu adalah zikrun, jadi tidak mungkin dia adalah syair. Nabinya adalah mayam bagilah, tidak pantas untuk menjadi penyair. Maka Al-Quran apa? Tiada lain kecuali in huwa illa, tiada lain kecuali dia adalah zikrun wa Qur'anun mubin. Dia adalah pelajaran dan bacaan. Ingat, kata Quran itu harus selalu dibaca. Wa Qur'anun mubin, yang isinya adalah nyata jelas, ya. Dan seterusnya panjang ke bawah. Kita lihat lagi satu, ada surat Syu'ara. Ini ada surat namanya surat Asy-Syu'ara. Syu'ara itu adalah bentuk jamak dari penyair. Syair, penyair satu, banyak Syu'ara. Ini surat Asy-Syu'ara itu surat yang ke-26. Nah, ini kita bisa lihat di ayat 210. Allah berfirman, "Wa ma tanazzalat bihi syayatin." Al-Quran itu tidak mungkin dari syaitan. Jadi ma tanazzalat bi syaitan, tidak mungkin syaitan yang menurunkan Al-Quran. Ya. Wa ma yanbaghi lahum, dan tidak mungkin syaitan melakukan itu. Ya, ma yang bagi tidak pantas syaitan melakukan itu. Kenapa? Al-Quran tertata dengan baik, sedangkan syaitan kan ditandai dengan ketidaktertataannya. Ma yanbaghi lahum. Wa ma yastati'un, dan tidak mungkin syaitan melakukan itu. Ma yastati'un, tidak sanggup melakukan itu semuanya. Nah, jadi jemaah sekalian sebaik kita kembali ke sini, kalau begitu apa? Ya innahu latazkiratun lil muttaqin. Benar-benar Al-Qur'an itu adalah tazkirah, peringatan, pelajaran, kurikulum, textbook utama, main textbook lil muttaqin, kalau orang mau bertakwa. Ingat, kalau mau bertakwa. Ulangi lagi, kalau mau bertakwa. Ya. Dan orang yang sudah bertakwa, maka Al-Quran ada apa? Main kurikulumnya, main bacaannya, main textbooknya, pokoknya utamanya itu. Ya, coba kita lihat ayat berikut ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Nah, jemaah sekalian berbahagia, surat ini ya. Surat ini adanya di surat 17 ayat 9 ini. Inna, surat 17 surat Al-Isra. Inna hadzal Qur'an, sungguhnya Al-Quran ini ditunjuk Al-Quran ini. Ya, Al-Quran baru ini ada kata isim isyarah namanya, menunjukkan bahwa tidak mungkin yang lain. Hadzal Qur'an, sungguhnya Al-Quran ini. Jadi inna sudah ini adalah merupakan taukid, ini penekanan. Sesungguhnya benar-benar Al-Quran ini yahdi, akan memandu manusia lillati, kepada jalan yang hiya aqwam, yang paling lurus. Aqwam itu dari kata qama yaqumu aqwam, paling lurus, paling tegar. Wa yubashshirul mu'minin, dan isinya memberikan kabar gembira kepada orang mukmin. Ingat, isinya memberikan kabar gembira kepada orang mukmin, tapi orang yang mengaku mukmin justru yang dikutip adalah syair-syair para penyair. Bikin seminar-seminarnya, banyak orang mengarang buku berjilid-jilid tentang itu, tapi Al-Quran mereka tidak lakukan. Luar biasa jemaah sekalian. Dan kita banyak orang bangga dengan itu semuanya, mengaku itu hebat dan sebagainya.
Padahal kita telah memunggungi Al-Quran, kita telah menyimpan Al-Quran di belakang, wara'ana, di belakang punggung kita. Wara'a zuhurina, di belakang punggung kita. Inna hadzal Qur'an, Al-Quran mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, ini aqwam paling lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin. Bagaimana kita bisa merasa gembira kalau kita tidak tahu isinya? Wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat, yang melakukan amal saleh. Anna lahum, sesungguhnya mereka itu ajran kabira, mendapatkan pahala yang besar. Jadi Al-Quran mengatakan wa innahu latazkiratul lil muttaqin tadi. Jadi kita tadi di sini innahu latazkiratul lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk. Kenapa? Karena tadi dia adalah yahdi lillati hiya aqwam, karena dia adalah mendidik, membimbing kita kepada jalan yang paling lurus. Bahkan wa yubasyirul mu'minina, bahkan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin. Banyak orang yang menolongnya, seperti ini Mas. Kalau kita ungkapkan itu kalau kita ungkapkan itu hatinya orang menolak Al-Quran, seperti inilah. Al-Quran, no. Al-Quran, no. Al-Quran, no. Lalu apa? Syair. Apa ini? Ini apa itu semuanya? Jadi Mas sebagai Al-Quran hanya dibaca di bulan Ramadan saja, itu pun cuma dibaca. Al-Quran hanya disimpan di dalam handphone sebagai platform dan aplikasi. Al-Quran hanya disimpan di rak-rak buku dan perpustakaan saja. Begitu diwatawarkan Al-Quran, no, lihat wajahnya, mulutnya, no. Ya, seperti itulah Mas Kaisar bahagia. Kenapa yang dibanggakan adalah selain daripada Al-Quran? Ya. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Ya. Allah katakan, Allah sendiri tahu. Wa inna, sungguhnya kami, kata Tuhan. Lana'lamu, benar-benar tahu ini, kata Allah. Lana'lamu, kami pasti tahu. Ya. Anna, bahwasanya minkum, di antara kalian, mukadzibin, ada yang mendustakan Al-Quran. Jadi dia mendustakan Al-Quran. Ya, mungkin tidak mengakui secara verbal tadi, tetapi ya itu tadi yang diangkat di mana-mana bukan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu hanya dibaca, dikutip sebagai pemanis ceramah saja. Al-Quran hanya dikutip sebagai pemanis, aksesoris, ornamen ceramah saja. Ya. Sehingga kemudian orang lebih mengenal misalnya penyair daripada Al-Quran. Orang lebih mengenal penyair daripada Allah Rabbul Alamin melalui kitab suci Al-Quran. Jadi wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Ya. Sungguhnya kami pasti tahu bahwa di antara kalian ada yang sebetulnya menolak Al-Quran, mendustakannya. Ya. Jadi seperti ini juga. Ya. Jadi bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. No, pokoknya begitulah. Begitulah refleksi wajahnya orang-orang yang menolak daripada Al-Quran. Jadi wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Nah, jelas Kaisar bahagia ini adalah ilustrasi. Kalau kita sudah di akhirat baru begini kan terlambat. Orang yang sudah terlanjur dalam penjara, dalam lembaga pemasyarakatan, ya udah terlambat untuk menyesal. Kalau di dunia sih mungkin masih bisa lepas. Ya, tapi bagaimana nanti di akhirat? Wa innahu, sungguhnya lahasratun. Al-Quran itu. Jadi sungguhnya Al-Quran itu. Ini hukumnya Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran itu apa? Lahasratun, menjadi penyesalan. Perhatikan Pak sekalian. Menjadi penyesalan. Siapa? Alal kafirin, orang yang menolaknya. Apakah al-kafir maksudnya di sini adalah orang non-Islam? Bukan. Tetapi orang atau siapapun termasuk orang mukmin yang menomorduakan, menomortigakan, bahkan menomorsekiankan Al-Quran. Yang didahulukan adalah kurikulum yang tidak terkait dengan Al-Quran tadinya. Jadi wa innahu lahasratun alal kafirin. Jadi Al-Quran itu akan menjadi penyesalan. Apa artinya? Menjadi penyesalan, mereka menyesal kenapa tidak di dunia dulu mendalami Al-Quran. Kenapa di dunia dulu tidak mempelajari Al-Quran secara saksama. Ya. Wa innahu lahasratun alal kafirin. Dan jelas keserbagai ini bukan hanya di dalam ayat-ayat seperti ini. Kita bisa juga lihat dalam surat Al-Furqan. Mari kita lihat surat Al-Furqan di sini. Ya. Surat 25 ayatnya 27. Kita lihat dari 27. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, pada saat itu orang-orang zalim itu akan gigit jari karena menyesal. Yaqulu, seraya berkata, ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila.
Alangkah bahagianya seandainya dulu di dunia aku mengambil jalan bersama dengan Rasul. Apa jalannya Rasul? Ya Al-Quran. Ya wailata laitani, celakalah aku hari ini. Celakalah aku hari ini. Laitani, seandainya dulu di dunia. Lam attakhiz fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Kenapa? Laqad adallani, karena dialah yang menyesatkan aku. Dialah yang sungguh adalah menyimpangkan, mendeviasi, memalingkan aku dari mana? Anid-dzikr, dari Al-Quran. Ini adzikr Al-Quran. Ba'daiz ja'ani, ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Jadi seperti dikatakan tadi sini, Al-Quran adalah hasrah. Jadi Al-Quran nanti di akhirat akan menjadi hasratun, penyesalan. Kita lihat tadi orang-orang di akhirat menyesal. Kenapa? Karena ketika datang Al-Quran, saya meninggalkan kajian Al-Quran, saya lebih senang mendengarkan diskusi tentang para penyair, puisi-puisi yang katanya isinya adalah cinta dan seterusnya, melulu. Ya. Ulangi lagi Pak sekalian supaya ini disclaimer bahwasanya kita bukan menolak penyair. Saya juga suka baca saya, tapi yang menjadi masalah adalah ketika itu seakan-akan lebih utama daripada Al-Quran. Orang-orang yang membahas itu mungkin ulama juga, ustadz juga, tapi bukan Al-Quran yang dikedepankan, tetapi justru adalah syair-syair saja. Lalu kemudian Al-Quran dikemanakan Bapak Ibu sekalian? Kalau bukan para ulama, para asatis, para ulama yang mendahulukan Al-Quran, lalu siapa lagi? Ya. Kita tanya siapa lagi? Ya. Kan tidak mungkin politisi, kan tidak mungkin pengusaha, kan tidak mungkin bisnismen, kan tidak mungkin kepala negara, kan tidak mungkin raja-raja. Kenapa ya? Punya tugasnya masing-masing. Jadi oleh sebab itulah, ini kita ulangi, la innahu lahasratun alal kafirin. Kenapa kita Jemaah sebagai mengulang-ulang ini? Karena ini adalah al-haqqah. Ini adalah surat Al-Haqqa wa mal haqqa wa ma adraka mal haqqa, artinya bahwa hakikat. Dan yang berbicara tentang hakikat hanya Al-Quran. Selain daripada Al-Quran tidak. Ya. Al-Quran selain daripada Al-Quran itu berada dalam konteks probabilitas. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran menawarkan kepastian. Al-Quran menawarkan keyakinan. Al-Quran menawarkan kebenaran yang hakiki, seperti nanti ditutup dengan kata-kata dia adalah hakul yakin. Nah, kalau sudah terlanjur nanti di sana Pak Ustaz Serbagai seperti ini, mau keluar tidak bisa lagi. Ya. Ini adalah ilustrasi orang yang sudah masuk dalam penjara dan di penjara seumur hidupnya tidak bisa keluar lagi. Ini masih dunia, tapi bagaimana nanti di akhirat? Ya. Jadi kita lihat ayat berikutnya. Ya, jadi lagi masih berbicara tentang Al-Quran. Jadi ini beberapa ayat terakhir Pak Ustaz berbicara tentang Al-Quran. Bahkan dimulai dari ayat berapa tadi? Mulai dari pertemuan sebelumnya, hari Senin, hari Rabu, ya. Jadi mulai daripada 31 sampai 40, sekarang 41 sampai 52, ini boleh dikata berbicara tentang Al-Quran. Ya, kenapa? Karena berbicara tentang al-haqqah, yaitu hakikat, the reality. Ya. Wa innahu lahaqqul yakin, yang dia muncul bagus sekalian. Ya. Jadi Al-Quran katakan wa innahu, dan sungguhnya dia, wa innahu, dan sungguhnya dia Al-Quran itu adalah la, ini lamnya taukid. Bapak lihat ini lamnya namanya lam taukid. Ya. Hakku, kebenaran. Kan disebut dengan al-haqqah. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Al-Quran itu adalah lahaqqul yakin. Adalah kebenaran yang meyakinkan. Jadi lahaqqul yakin. Ya. Wa innahu lahaqqul yakin. Jadi kalau kita baca surat Takasur, ya. Itu di sana kita menemukan dua yakin, yaitu ilmul yakin dan ainul yakin. Ya, di sana kita menyaksikan itu. Kita bisa baca surat surat Takasur, ya. Kita lihat di surat Takasur di sini. Surat Al-Haqqumut Takasur. Surat Al-Haqqumut Takasur. Takasur. Al-Haqqumut Takasur. Berpikir tentang pluralitas membuat kalian lalai. Ya, jadi bagaimana cara tidak lalai? Berpikirlah tentang singularitas. Takasur ini yang banyak, yang plural. Dunia ini plural. Hatta zurtumul maqabir. Kalau pluralitas menguasai kita sampai meninggal, celakalah kita. Jadi harusnya menguasai kita adalah singularity. Kalla, sekali-sekali tidak, kata Allah. Saufa ta'lamun, pasti kalian akan tahu bahwa kalian akan salah.
apabila membiarkan diri kalian, jiwa kalian dikuasai oleh pluralitas tadi. Summa kemudian kalla, sekali-sekali tidak. Saufa ta'lamun, kalian pasti akan tahu. Kalla, sekali-sekali tidak. Lau ta'lamuna, seandainya engkau mengetahuinya ilmal yakin. Ini pertama, ilmu yakin. Tahu sekalian. Jadi yang pertama adalah ilmu yakin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ilmu yakin harus kita gunakan sekarang. Kemudian la tarawunnal jahim, kamu pasti akan menyaksikan al-jahim. Summa, kemudian la tarawunna, kamu pasti akan melihat ainal yakin, dengan ainul yakin. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah ilmu yakin, yang kedua adalah ainul yakin. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Dan ada yang lebih tinggi dari itu semuanya adalah hakul yakin. Dan siapa itu hakul yakin? Adalah Al-Quran. Jadi hanya Al-Quran bisa mengantarkan ke sana. Wa innahu lahaqqul yakin. Sungguhnya Al-Quran itu adalah hakul yakin. Apa arti hakul yakin? Mari kita dengarkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, itulah tadi penjelasan daripada hakul yakin. Jadi pertama kali kita baca Al-Quran, sebetulnya adalah sudah kata-kata hakul yakin kita temukan dalam bentuk lain dengan kata-kata la raiba fihi. Jadi yang namanya hakul yakin adalah kebenaran hakiki yang tidak ada keraguan. Kalau yang sifatnya relatif, yang sifatnya nisbi, yang sifatnya probability, itu adalah namanya meragukan. Nah, sedangkan yang disebut dengan kebenaran hakiki tidak ada keraguan lagi padanya, tetap stabil, stable. Nah, jadi dikatakan tadi alif lam mim zalikal kitab. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan itu di 5 ayat pertama boleh dikata semuanya ada. Yang pertama alif lam mim kita bahas kemarin. Bahwa Al-Quran itu adalah bukan dari nabi. Al-Quran itu juga bukan daripada manusia siapapun. Al-Quran benar-benar kata-katanya, bahasa Arabnya, bahasa Arab dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada Toha, ada Yasin, ada Kah, Ya, Ain, Shad, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa itu adalah lafaz-lafaz Arab. Itu adalah huruf hijaiyah. Tetapi diucapkan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu adalah dari Allah walaupun bahasa Arab, tetapi pilihan-pilihan katanya adalah pilihan-pilihan yang mengandung kebenaran dan pelajaran yang tinggi di dalamnya. Jadi zalikal kitab la raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi tidak ada keraguan adalah hakul yakin. Jadi hakul yakin ketika tidak ada keraguan. Ketika tidak ada keraguan berarti antara yang meyakini dan diyakini menjadi satu. Al-alim wal ma'lum adalah menjadi satu, menjadi ittihad. Ya, bahasanya mengatakan ittihadul alim wal ma'lum. Terjadinya pemenyatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Itu yang disebut dengan hakul yakin, itu yang disebut dengan la raiba fi, dan karenanya hudan lil muttaqin tadi. Ingat tadi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan jika orang bertakwa itu adalah percaya kalau ada pasangan Al-Qur'an yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, menegakkan nilai-nilai salat. Wa yutuna wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menyelesaikan tatanan sosial. Jadi
Yuqimuna shalah itu adalah membangun relasinya secara intensif dengan langit, dengan Allah. Tapi pada saat yang sama, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian pada saat yang sama adalah mendistribusikan apa yang ada di muka bumi secara adil. Jadi berkeadilan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu artinya apa? Artinya di muka bumi, di sisi orang-orang yang bertakwa itu adalah tidak ada disparitas, tidak ada gap. The haves and the haves not. Jangan. Dikatakan juga bahwa orang yang menerima Al-Quran, orang belajar Al-Quran, hakikatnya telah mempelajari kitab-kitab sebelumnya juga. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baru wabil akhiratihum yuqinun, yakin tadi. Wabil akhiratihum yuqinun, menggunakan kata yakin di sana. Jadi wabil akhiratihum yuqinun, kenapa? Karena la raiba fi, la haqqul yakin. Nah, siapa yang mengikuti 4 ayat yang pertama itu, Allah mengatakan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, terakhir sekali jemaah sekalian, ujung akhir daripada surat Al-Haqqah ini adalah perintah untuk bertasbih kepada Allah. Tasbih tidak selamanya harus diartikan dengan seperti yang kita lihat di sini. Tapi tasbih juga bisa bermakna salat, karena dalam salat ada tasbih. Tasbih juga bisa bermakna batin, yaitu mensucikan jiwa kita dalam miskonsepsi tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat Bapak sekalian, ayat terakhir adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Dan tasbih seperti kita katakan tadi tidak harus pakai tasbih seperti tadi, tapi bisa juga dalam bentuk salat ya. Jadi orang yang salat pun hakikatnya adalah sedang bertasbih. Bahkan orang yang membersihkan jiwanya dari kita sebut tadi dengan miskonsepsi atau falasi, kesalahan paham, kesalahan pengertian tentang Allah, maka itulah tasbih. Karena kalau tasbih dalam pengertian mensucikan Allah, ya bagaimana Allah disucikan? Allah memang suci. Allah tidak pernah kotor. Fasabbih bismi rabbik, nama Allah juga tidak pernah kotor. Jadi kata tasbih artinya apa? Tasbih ini dari kata bahasa Arab menjauhkan. Jadi jauhkanlah diri kita dari cara pandang yang salah, miskonsepsi, misunderstanding mengenai Allah SWT. Karena setiap kesalahpahaman kita tentang Allah akan berdampak pada jiwa kita. Salah paham tentang Allah akan menjadi salahnya jiwa kita. Nah, salahnya jiwa kita sebut sebelumnya dengan khata, salah. Ya. Fasabbih, makanya bertasbihlah. Bismi rabbikal azim, dengan dengan nama Tuhanmu yang azim, yang agung. Nah, sini ada kata fasabbih. Yang kedua bismi, ya. Dengan demikian kita bisa mengenal Allah melalui namanya, dan namanya terimplementasi dalam bentuk insan kamil yang mewakili pengetahuan kita tentang Rabbil Alamin atau Rabbul Azim, Rabbikal Azim di sini, Tuhanmu yang Maha Agung. Jadi kalau kita lihat untuk mengenal Tuhan yang Maha Agung melalui namanya. Tetapi kita bisa mengenal Allah melalui namanya kalau kita bertasbih di sini. Ya. Jadi aktivitas termasuk aktivitas salat seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah sebetulnya adalah suatu proses perjalanan rohani, perjalanan intelek, perjalanan akal untuk mengenal Allah SWT, untuk sampai kepada Rabbikal Azim itu. Jadi bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Salat bukan hanya sekedar untuk mencari rezeki. Kan banyak orang salat karena mencari rezeki. Rajin salat kenapa? Karena seret rezekinya, pekerjaannya tidak ada, lagi tidak punya uang, maka kemudian rajin salat. Sayang sekali kalau salat hanya diperlakukan seperti itu Bapak Ibu Mas Keser bahagia. Salat artinya adalah sebuah laku spiritual intelektual yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. Kata mendekatkan di sini adalah tentu secara konseptual, secara kesadaran, secara pemahaman, dan sebagainya. Inilah jemaah sekalian berbahagia ujung daripada surat Al-Haqqah. Jadi artinya apa? Kita bisa mencapai pemahaman yang hakiki, yang benar tentang Allah, tentang akhirat, melalui Al-Quran. Dan kita bisa memperlakukan Al-Quran seperti itu apabila kita membersihkan jiwa kita dengan cara bertasbih seperti dalam ayat ini. Maka ujungnya adalah supaya kita bisa paham semuanya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung itu.
Bapak Ibu sekalian berbahagia, berarti sampai di sinilah pembahasan kita, tadarus dan tadabbur kita tentang Al-Haqqah, surat yang ke-69. Kita akan berjumpa dengan surat baru pada hari Senin yang akan datang, yaitu surat yang ke-70, surat Al-Ma'arij. Mudah-mudahan apa yang kita telah bahas bermanfaat, dan kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekurangannya adalah kekurangan pribadi Al-Faqih sendiri. Kalau itu benar, maka memang sadaqallahul aliyul azim. Allah telah benar dengan segala firman-Nya. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mafhum mukhalafah ni di penghujung pembicaraan tentang surah Al-Haqqah ni, bolehkah saya konklusikan bahawa apa kita sampai atau masuk ke alam kematian dan akhirat tadi, di alam sini sekalipun melalui Al-Quran tu, apabila kita selami ke dasarnya yang terdalam, maka terbukalah pintu-pintu hijab yang membawakan atau mengizinkan nafs amarah kita menuju mi'raj kembali kepada nafs mardiyah, daripada nafs lawamah. Kita akhirnya Allah izinkan untuk bertambah dalam, tapi mi'raj ke arah kedalaman batinnya kita, ke arah nafs mardiyah. Berbeza dengan kita asyik bayangkan bahawa mati ke alam akhirat, maka kita akan masuk ke alam-alam tadi. Padahal Quran di depan mata tadi adalah sebuah lautan makrifah yang dapat membuka ijab-ijab yang kita tak sedari. Sehingga kita nampak di alam nafs amarah, kita tak tahu pun ayat Quran banyak terselit kisah Aimah. Tapi setelah dikupaskan sebegini, Allah bukakan kedalaman penuh dengan Al-Quran tu berserak tanda-tanda Aimah di sini, di sana, di kanan, di kiri, di depan, di atas, di bawah ayat-ayat tadi. Di pencerahan Ustaz, barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia. Jadi sebetulnya apa yang kita saksikan dengan panca indera kita itu adalah sesuatu yang banyak, yang plural, yang majemuk, yang bineka, yang beragam. Dan yang beragam itu punya sumber yang satu. Kita sudah pernah menyampaikan informasi di sini bahwa satu pohon yang buahnya banyak itu bermula dari satu biji pohon tersebut. Kalau misalnya kita punya pohon mangga, itu dahan batangnya bertangkai-tangkai, beranting-ranting, bercabang-cabang. Cabang, ranting, dahannya banyak. Kemudian dari dahan dan ranting itu keluarlah lagi daun-daunan yang banyak. Dari daun-daunan itu nanti kemudian di ujungnya muncul nanti yang disebut dengan bunga. Dari bunga itu nanti muncul kemudian buah mangga yang banyak. Dan itu berbuah setiap tahun. Satu kali musim berbuah mungkin sampai ribuan mangga. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun itu ratusan ribu mangga. Padahal dari mana sumbernya? Dari satu. Itu mengajarkan kepada kita bahwa yang plural, yang banyak itu adalah dari satu. Nah cuma Pak Bu sekalian berbahagia, pada saat kita menyaksikan pohon mangga yang besar, yang tinggi, yang banyak buahnya, pikiran kita terkadang tertipu oleh panca indera kita. Kita seakan-akan lupa bahwa itu berasal dari satu. Jadi pada saat panca indera kita melihat itu pohon mangga yang besar, cabang-cabangnya banyak, dahan rantingnya banyak, buahnya ribuan, tiba-tiba kita lupa. Panca indera kita membuat kita lupa, pikiran kita lupa bahwa yang banyak itu berasal dari satu. Nah, pada saat kita sudah ingat, namanya zikir, tazkirah Al-Quran adalah membuat kita ingat. Terjadi kebersambungan antara yang satu itu adalah merupakan penampakan zohir daripada yang satu. Sehingga harusnya kesimpulan kita yang bisa kita
jadikan sebagai pegangan adalah bahwa semuanya adalah karena yang satu. Yang banyak itu adalah yang satu. Yang banyak mangga itu hakikatnya satu biji mangga permulanya. Begitulah juga alam semesta. Begitulah juga semua reality tadi. Semua realitas ini adalah bermula dari satu. Maka ketika kita menyaksikan realitas ini, menyaksikan yang plural ini, hakikatnya kita menyaksikan yang satu. Apabila kesadaran kita sudah bersambung, bahkan sudah menghadirkan yang satu, pada saat kita menyaksikan yang banyak, maka kita sudah sampai pada kata-kata al-haqqah sebetulnya. Jadi barulah kita sampai kepada al-haqqah. Dan itulah yang dikatakan tadi Pak Nur dengan istilah nafs kita baru melampaui nafsul mutmainah. Bukan hanya sekedar nafsul mutmainah, tetapi sudah melampaui. Karena nafsul mutmainah harus naik, bergabung sampai kepada hamba-hambaku. Siapa yang dimaksud Allah dengan hamba-hambaku? Yaitu mereka-mereka yang sudah hilang, fana dari alam dan dirinya, dan dia bersama dengan aku sekarang. Di sini kata Tuhan. Itu yang dimaksud dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Apa artinya radiyah? Tidak ada lagi yang lain selain daripada Allah. Ridho. Kata ridho itu tidak ada komplit, tidak ada lagi yang disaksikan. Dia tidak melihat bunga lagi, dia tidak melihat buah lagi, dia tidak melihat cabang lagi, dia tidak melihat batang lagi, dia tidak melihat ranting lagi, dia tidak melihat daun lagi. Yang disaksikan adalah dia satu. Namanya radiyatan. Baru kemudian mardiyah. Nah setelah itu fadkhuli fi ibadi. Barulah berhak masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah inilah yang disebut dengan terakhir ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Kenapa? Karena ibadi itu adalah isim Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bentuk jamaknya adalah asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Ustaz, insyaAllah Ana ingin dapat penjelasan dari Ustaz sebagai suatu contoh bagaimana kalau sekiranya Ana ini melibatkan diri dalam satu persatuan yang mempertabatkan usaha mempertabatkan bahasa Melayu atau mendaulahkan bahasa Melayu dengan berbagai-bagai atur cara dan kegiatan-kegiatan yang sehingga kan ada hari-hari atau bulan-bulan bahasa dengan berbagai cara yang diadakan Ustaz. Kemudian pada masa yang sama juga tidak kurang menggunakan uang yang begitu banyak untuk menjalankan usaha-usaha memertabatkan bahasa Melayu. Persoalannya bagaimana pada masa yang sama kalau sekiranya anak ini mungkin sama sadar atau tidak anak mengabaikan untuk memahami bahasa Al-Quran itu sendiri. Apakah anak akan termasuk dalam ayat yang ke-50 Ustaz? Syukran. Afwan. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apapun aktivitas kita di dalam masyarakat, termasuk misalnya kita aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya, ini yang disebutkan tadi kita adalah kegiatan budaya, yaitu budaya Melayu, bahasa termasuk budaya. Ini adalah merupakan ruang hidup kita dalam rangka bersilaturahim. Jadi ruang hidup silaturahim kita. Jadi kita ulangi lagi, setiap aktivitas kita, entah itu bisnis, politik, apapun juga, kita kerja di kerajaan, kita mencari nafkah setiap hari, sebetulnya adalah dalam rangka sebagai jembatan, bridging, silaturahim di antara kita manusia. Karena kita manusia, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, adalah bagian tak terpisahkan daripada manusia-manusia yang lain, dan manusia-manusia yang lain juga adalah bagian tak terpisahkan daripada diri kita. Nah, dengan demikian, maka kita tidak bisa mengisolasi diri. Maka apa yang dilakukan tadi Ustadz kita, Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura adalah sudah benar. Yang menjadi keliru, yang menjadi menyimpang apabila kesibukan di sana tidak bisa menyisakan waktu yang cukup untuk memperdalam bahasa Al-Quran dan Al-Quran. Jadi sedapat mungkin kita harus ada waktu untuk memperdalam bahasa Al-Quran. Selain dari bahasa Melayu tadi sebagai jembatan komunikasi di antara kita manusia. Apalagi kalau Ustazuna tadi, Ustaz Syafi'i Saleh, Al-Qurannya luar biasa bagus sekali bacaannya.
kalau dipadukan dengan pengetahuan bahasa Arab yang mumpuni, ini luar biasa. Jadi kita yang sudah bagus bacaan Qur'annya, makhraj-makhrajnya, lalu kemudian kita belajar bahasa Al-Quran, ini akan lebih indah sekali. Dan nanti kalau pada saat di dalam kebudayaan Melayu, itu akan lebih bagus lagi. Apa sebabnya? Karena nanti kita akan lihat bahwa semangat roh bahasa Melayu sebetulnya adalah bahasa Al-Quran juga. Nah, cuma kita harus temukannya melalui bahasa Arab juga. Jadi kita belajar bahasa Arab untuk menemukan mana-mana saja kata bahasa Arab yang merupakan asal dari bahasa Melayu. Karena banyak sekali bahasa Melayu kita berasal dari bahasa Arab. Ya, kita menyebut kata-kata musyawarah, syarikat, bersarikat. Itu adalah semuanya bahasa Arab. Syarikat dari bahasa Arab, syarikat. Begitu juga musyawarah. Banyak sekali dalam kosakata bahasa Melayu kita adalah berasal dari bahasa Arab. Nah, kita kalau mempelajari bahasa Arab ini, kita bisa menjadi jembatan penghubung antara budaya Melayu dengan Al-Quran. Dan ini saya kira kalau bisa kita lakukan akan sangat indah sekali. Jadi saran kita, Ustaz Syafi'i tadi tidak perlu meninggalkan ini, tetap beraktivitas di sana, tetapi jangan sampai waktunya habis terserap di sana. Kita harus menyisakan sebagian waktu kita untuk belajar bahasa Arab, terutama belajar makna-makna daripada Al-Quran. Begitu saya kira, Ustaz. Berikutnya lagi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Wahidin. Syukran, Masya Allah, luar biasa. Saya agak tertarik sedikit ingin mendalami soal yakin tadi, diksi yakin Ustadz ya. Karena istilah yakin ini sudah kita adopsi dalam bahasa kita sehari-hari di Melayu maupun di bahasa Indonesia gitu. Kata yakin itu. Dan ini pun bahasa ini pun juga dalam istilah hukum, istilah peradilan itu sudah diadopsi juga. Misalnya seorang hakim yang akan memutuskan suatu perkara di pengadilan gitu loh. Dia harus punya keyakinan gitu. Keyakinan yang betul-betul bulat gitu loh. Keyakinan hakim namanya. Tetapi ini mungkin saya sedikit bercerita Ustaz. Izin ya Ustaz ya. Kemarin tak sengaja saya mengikuti berita TV tentang persidangan perkara yang lagi heboh di Republik ini ya Ustaz ya. Tanpa saya tertarik salah satu saksi ahli yang dihadirkan oleh sekalipun tersangka ya. Tapi dari penjelasannya saya sedikit terkesima Ustaz dengan istilah yakin soal karena dari pihak penuntut umum itu meminta bukan dari pengacaranya minta penjelasan kepada sang ahli ini. Apa yang dimaksud dengan keyakinan hakim itu? Luar biasa menurut saya terkesimak dengan penjelasan dari sang ahli ini gitu loh. Bermula dia mengatakan bahwa dari sekian saya bolak-balik membaca literasi, kamus bahasa Inggris, kamus apapun, saya tidak pernah menemukan istilah yakin itu di bahasa Belanda, di bahasa Jerman dan bahasa Inggris gitu. Tapi saya menemukan bahasa ini ada di dalam Al-Qur'an gitu loh, dan bahasa Arab. Tetapi dalam diksi Al-Quran, dalam bahasa Al-Quran itu sangat dalam pengertiannya ini. Dia sempat mengolaborasi, misalnya ada level-level yakin itu gitu. Seperti yang Ustaz tadi bahasakan juga. Tapi dari dia itu ada dua tambahan gitu. Selain tadi ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin dalam pada posisi hakim itu harus barang bukti yang betul-betul sudah kalau saksi itu sudah betul-betul sesuai dengan bukti-bukti gitu ya. Yang diinrawi lah. Itu dia dimaksud dengan ainul yakin. Naik sedikit itu namanya hakul yakin gitu. Terus naik lagi itu namanya husnul yakin. Kemudian yang paling tinggi itu menurut dia sang ahli ini adalah nurul yakin gitu. Nah ini saya mohon izin Ustaz, mohon pendalamannya sedikit soal empat level ini mungkin saya belum dapat Ustaz. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tentu kita hormati penjelasan ahli tersebut ya dengan mengemukakan kata yakin itu adalah bersumber dari Al-Quran luar biasa ya. Karena memang dalam dunia hukum, dalam dunia perundang-undangan ini kita tidak temukan dari bahasa Inggris juga. Bahasa Inggrisnya tidak ada kata yakin saya kira. Mungkin kalau misalnya kita cari ya yang dimirip-miripkan saja.
yang dimirip-miripkan, misalnya kata yakin dalam bahasa Inggris misalnya. Sama misalnya iman misalnya dengan faith. Nah, jadi tidak kita temukan. Jadi artinya kata yakin kita tidak temukan persis sama dalam bahasa Inggris, juga di dalam bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Belanda yang merupakan sumber hukum di Indonesia. Nah, ini hanya ada dalam Al-Quran, kata yakin ini. Dan yakin ini pertama, kita semuanya paham dalam bahasa Arab itu lebih tinggi daripada iman, yakin. Dan yakin ini lagi bertingkat-tingkat tadi. Kalau versi Al-Quran memang hanya ada 3 disebutkan. Ya, kita tidak menemukan kata nurul yakin. Ada sih kata-kata husnul, tetapi itu adalah husnul yakin dalam bahasa Al-Quran itu agak berbeda ya. Jadi artinya yang ada dalam Al-Quran itu adalah husnuzan, ya, tapi bukan husnul yakin. Tapi tidak apa-apa kita terangkan. Jadi yang pertama sekali adalah ilmu yakin. Artinya harus berdasarkan ilmu dulu. Ya, jadi ilmu itu artinya apa? Adalah teorema-teorema, teori-teori yang kemudian ada yang murni teoretis dan ada yang harus dibuktikan secara empirik, ya, diverifikasi namanya. Yang butuh verifikasi empirikal inilah yang nanti mencapai derajat ainul yakin. Khusus untuk kasus di pengadilan, karena ini adalah kasus kriminal, kasus hukum misalnya, kasus manusia, ya tentu butuh namanya bukti. Dan bukti ini bersifat empirikal, bersifat panca indera. Dan karenanya butuh verifikasi, butuh sekali yang namanya ainul yakin. Ainul yakin. Jadi butuh namanya ainul yakin. Jadi ilmu yakin itu ilmunya para ahli tadi. Jadi ilmu yakin itu ilmu hukum yang dipelajari para ilmu itu namanya ilmu yakin. Artinya bahwa itu ilmu yang disepakati oleh para ilmuwan hukum kalau dalam kaitannya dengan hukum. Setelah itu kemudian masuk pada pembuktian. Nah, pembuktian ini masuk pada ainul yakin. Makanya di pengadilan kita ada namanya menghadirkan tadi adalah saksi ahli. Nah, saksi ahli apa? Ya, kita tidak melihat. Lalu apa dasarnya saksi ahli? Ilmu yakin tadi. Nah, sedangkan yang namanya bukti-bukti saksi-saksi di lapangan, bukan saksi ahli, saksi di tempat kejadian, ya itu yang disebut dengan dalam rangka membuktikan yang disebut dengan ainul yakin tadi. Nah, jadi ketika tidak ada keraguan pada bukti-bukti itu, ya jejak-jejaknya jelas, maka kemudian namanya ainul yakin. Ya. Nah, kemudian setelah itu sampai kepada yang di atas, yaitu hakul yakin. Nah, sebetulnya di dalam pandangan Al-Quran kita, hakul yakin itu berkaitan dengan satu saja sebetulnya. Itu berkaitan dengan al-haq itu sendiri, Allah. Jadi ketika kita sudah sampai pada tingkat menyaksikan Allah di dalam jiwa kita, namanya musyahadah, lebih daripada kita menyaksikan sesuatu dengan ilmu dan panca indera, nah itu namanya hakul yakin. Banyak orang yang mengaku mengimani Allah, tetapi tidak menyaksikannya, tidak musyahadah kepadanya, lebih daripada keyakinannya pada sesuatu yang dia saksikan dan dia pelajari. Nah, itu belum sampai kepada hakul yakin. Nah, sedangkan hakul yakin sampai di situ. Nah, dengan demikian, di dalam hakul yakin ini sebetulnya sudah include di dalamnya makna husnul yakin dan nurul yakin, sebetulnya begitu. Jadi cukup 3 sih sebetulnya, karena yang disebut dengan husnul yakin, ya berarti kan husnul yakin itu adalah kata husn. Ya, kalau sudah hakul yakin, ya dia sudah sampai pada husnul yakin. Ya sebetulnya kalau dalam pandangan saya yang paling tinggi hakul yakin, tidak boleh di atasnya husnul yakin. Kenapa? Karena husn itu kan cuma hasanah saja, ihsan. Itu adalah pengantar kita untuk sampai kepada hakul yakin, atau bisa dikatakan tanda kita mencapai hakul yakin adalah ketika kita sudah sampai pada tingkat ihsan. Ya, karena ihsan itu kan adalah anta'budullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu kan hakul yakin juga sih sebetulnya. Nah, baru kemudian itulah disebut dengan cahaya yakin. Karena ketika sampai pada hakul yakin, yang bisa kita pahami ketika zat Allah yang kita sebut dengan al-haq itu kemudian menjelma menjadi ciptaannya, itu hanya satu penjelasannya, dengan cahaya saja. Tanpa penjelasan cahaya kita tidak bisa memahami bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu, dan dengan menggunakan analogi cahaya itulah, lalu kemudian muncullah yang disebut dengan gradasi cahaya, yang dimulai dengan yang paling terang yaitu Ahmad, sampai bergradasi ke bawah dan seterusnya, seperti itu. Jadi dengan segala hormat tentu kita sangat berterima kasih kepada
saksi ahli tersebut yang bisa mengangkat istilah-istilah itu di pengadilan hukum kita. Terima kasih informasi Ustaz. Syukran Ustaz, mumtaz. Oh, ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kalau tidak ada lagi kita tutup sampai di sini. Bu Dokter tidak ada di chatting? Ada Ustaz, sudah Ada saya deh. berikan. Ya, dari Pak Burhan ya. Di dalam kita beragama, kita sering disibukkan dengan ritual-ritual tertentu. Namun di dalam kehidupan ini kita diharuskan hidup bermasyarakat. Persoalannya di manakah yang lebih diutamakan? Apakah kehidupan ritual itu diutamakan ataupun kehidupan beragama mencakup persoalan? Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita sudah memahami secara holistik, komprehensif, bahwa tidak ada lagi gap, tidak ada lagi disparity, tidak ada kesenjangan, tidak ada dikotomi antara satu part dengan part yang lain dalam kehidupan ini, antara satu bagian dengan bagian lain, yang disebut dengan parsial itu, maka kemudian kita menyaksikan sebagai satu kesatuan. Yaitu kemudian seperti pertanyaan Pak Burhan tadi, ya mana lebih utama, ya ritual-ritual beragama ataukah kehidupan sosial? Nah, cuma sekalian ini tidak bisa, dalam agama kita tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kita ini adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Kita ini adalah sebagai zon politikon, makhluk yang bermasyarakat. Kita ini adalah satu dengan yang lain. Al-Quran mengatakan kita ini sama, satu dalam diri kita, semua orang ada. Dalam keberadaan orang lain, kita juga ada di sana. Jadi kita tidak bisa berpisah dari orang lain. Bahkan agama datang ya tujuannya untuk menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli. Apa itu keadilan? Ya sistem sosial, masyarakat, bersyarikat dengan orang lain. Nah, dengan demikian ritual dan sosial ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kita ulangi lagi, ritual dan sosial tidak bisa dipisahkan. Nah, kita harus mengambilnya secara komprehensif, mengambilnya secara holistik. Artinya apa? Di dalam ritualitas kita, dalam ritual-ritual kita itu terletak sosialitas kita, society kita. Dan di dalam sosialitas kita, society kita, bersosialitas kita, terletak ritual-ritual kita. Ya. Jadi sama misalnya dengan Tuhan, dengan alam. Apa tanda kita mencintai Tuhan? Mencintai alam semesta. Ya. Bagaimana cara menyaksikan Allah SWT? Menyaksikan makhluknya. Jadi ketika kita menyaksikan kupu-kupu, kembang, lebah, seakan-akan kita menyaksikan dia. Pada saat kita berritual, kita melibatkan yang lain. Itulah sebabnya salat sebagai tiang agama, as-salatu imaduddin, dalam Islam kita, salat itu tiangnya agama. Dan di dalam salat itu wajib baca Fatihah. Surat-surat lain boleh dipilih, opsional. Tetapi kalau yang namanya Al-Fatihah tidak boleh, bukan opsional, harus, ya. Tidak boleh tidak. Nah, di dalam Al-Fatihah itu, padahal walaupun kita sendiri yang baca, itu semuanya bentuk jamak. Iyyaka na'budu. Di situ mulai masuk tuh bentuk kami tuh. Dari awal tuh kan Allah semuanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru mulai masuk di situ. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nunnya adalah nun kami, nahnu. Iyyaka na'budu, kepadamu lah Tuhan kami menyembah. Artinya apa? Pada saat kita menghadap kepada Allah, salat, membaca Fatihah, kita melibatkan orang lain dalam diri kita dengan mengucapkan kata na'budu, kami menyembah. Nasta'in, kami meminta. Nah, itu dia. Jadi kata kami di situ siapa? Melibatkan seluruh manusia. Baru kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, naknya di situ adalah kami. Hadayah di ihdina. Beri hidayahlah, guide-lah kami. Ya, siratal mustaqim. Siapa itu kami? Kita dan orang lain. Jadi kita setiap hari mendoakan seluruh manusia agar manusia itu juga berada di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, berarti kita semuanya mengusahakan, mendoakan seluruh manusia berada di jalan yang lurus versi siratal ladzina an'amta alaihim itu, yaitu para walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian ritual kita tidak pernah berpisah dengan sosial kita.
Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.